Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini. Kita membincangkan terkait dengan latihan timnas hari kedua dibanjiri supporter yang datang ke stadion di Senayan ya. Jadi apapun ini mungkin mereka ingin melihat secara dekat setiap pemain-pemain timnas Indonesia itu, sama ada pemain lokal, pemain keturunan, pemain naturalisasi, itu secara dekat dengan mereka. Dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu latihan yang diadakan oleh pemain-pemain timnas Indonesia di bawah kendali asuhan Sinteyong. Dan kita semak dulu guys kejap di dalam video pada kali ini, channel Sport 14 ya. Pada yang baru tonton channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak dulu guys latihan-latihan yang diikuti oleh pemain-pemain timnas Indonesia ini dibanjiri supporter. Yuk kita semak video ini. Egy Maulana Fikri, siapa lagi tuh? Asnai Mangko Alam, Aran Pratama, Cindy Walls, Oke Caraka, Sheni Patinama. Ini dikerumuni supporter, tidak ada kawalannya, tetapi oke lah, mereka ingin melihat secara dekat. Ramadan Sananta, siapa lagi tuh? Jadi timnas Indonesia ini guys, dia akan memulai persiapan menuju laga leg pertama ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei ya. Dan ini latihan yang hari kedua, dan dalam sesi latihan perdana di lapangan Senayan ya, 26 pemain sebenarnya yang dipanggil pelatih Sinteyong, dan mulai daripada Elken Bagot, kemudian Cindy Walls, Sheni Patinama, sehinggalah kepada Sali Ramdhani. Ini pemain-pemain keturunan ini ada sudah di sini. Dan coach Sinteyong ya, setelah latihan ini mengatakan tidak banyak porsi latihan yang ia berikan pada 26 penggawa ini. Tidak ada internal game, ini sepintas latihan passing dan peregangan yang menjadi fokus selama training ini. Jadi meski terhitung full team, sesi latihan timnas ini juga tampak tidak diikuti oleh bintang Persib Bandung, Edo Ferbiansyah, meski hadir di lapangan Senayan. Namun Edo memilih menepi, tidak latihan bersama. Kenapa guys? Mungkin adalah kan apa yang sesuatu untuknya. Dan ini dikonfirmasi masih berkutat dengan cedera sehingga belum dapat bergabung dengan teman-temannya yang lain. Jadi para pemain yang dipanggil untuk memperkuatkan timnas Indonesia ini dinilai sebagai pemain-pemain yang memang terbaik lah setakat ini. Dan meski ada beberapa pemain naturalisasi yang belum lagi bergabung guys. Jadi latihan mereka punya latihan ini di lapangan yang terbuka. Jadi ini sebenarnya latihan ini telah dilihat, dipantau oleh beberapa penggemar sepak bola juga dan pengamat sepak bola juga, karena Sinteyong tidak ingin menutupi ke semua acara latihan ini. Ia terbuka, tetapi mungkin daripada segi strategi dan taktikal itu mungkin itu yang disembunyikan oleh Sinteyong. Dan timnas Indonesia akan menggelar ya pertandingan leg pertama menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, pada 12 Oktober ini. Hanya tinggal 2 hari lagi guys. Dan setelah itu timnas Indonesia akan bertandang ke Brunei Darussalam pula pada 17 Oktober. Jadi itu jadwal timnas senior ini menghadapi Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini
latihan. Semua telah bergabung di sini ya. Rafael Struijk pun ada, Marcelino Ferdinand ada, Egy Maulana. Oke juga lah, ada supporter yang datang ini. Cuma harap-harap tidak mengganggu sesi latihan ini. Kadang-kadang sesi latihan ini dia tertutup guys, tanpa dihadiri pun oleh supporter ataupun penyokong-penyokongnya. Tetapi kali ini mungkin dihadiri tetapi mungkin dihadkan ya kehadiran ini supaya tidak terlalu mengganggu latihan taktikal. Tetapi mungkin ini latihan daripada segi pemanasan badan, latihan stamina, dan juga membentuk kecergasan, mungkin itulah kan. Tenang ya, dan semangat pemain ini, saya melihat semangat pemain ini semakin ceria, semakin gembira, dan juga mereka sentiasa fokus ya kepada latihan ini. Walaupun dengan kedatangan supporter memberi sokongan padu kepada pemain-pemain ini, mereka tetap memberi latihan dan disiplin yang baik ya, mengikut masa, time, dan juga jadwalnya. Jadi ini mungkin hanya dari segi kecergasan yang diambil berat ya oleh Sinteyong sebelum perlawanan 2 hari lagi menjelang perlawanan dengan Brunei. Dan menentang Brunei ini, kalau saya menganggapnya mudah untuk Indonesia menang, cuma saya selalu mengingatkan supaya tidak memandang rendah kepada mana-mana tim pun, walaupun tim itu tidak pernah tidak pernah menang mungkin ke atas Indonesia ini. Macam Brunei ini tidak pernah menang ya ke atas Indonesia. Jadi tidak juga boleh menganggap tim Brunei ini terlalu lemah, karena mereka juga bersedia menyiapkan diri sebaik-baiknya menentang Indonesia ini. Dan kalau dengan rata-rata pemain sebegini guys, saya tidak juga terlalu meninggi diri ya dengan keadaan ini. Ini saya beranggapan prediksinya Indonesia pasti akan menang. Dengan pemain keturunan yang ada, pemain naturalisasi yang ada, saya melihat di sini secara overallnya itu pasti bisa untuk mengalahkan Brunei ya. Cuma dari segi gol itu yang kita perhitungkan. Kita tidak tahu berapa gol yang mungkin tercetak pada 12 Oktober ini di Stadium Gelora Bung Karno. Dan saya juga beranggapan bahwa Stadium Gelora Bung Karno ini akan dipenuhi oleh supporter sepak bola di Indonesia, sama ada ultras daripada klub-klub yang ada ataupun ultras Indonesia sendiri. Sudah tentu ini perlawanan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 menentang Brunei ini, sebelum mereka akan masuk ke fase grup di grup F ya. Indonesia, di situ ada Vietnam, ada Filipina, ada Irak. Jadi itu adalah lawan sebenar mereka nanti, menentang Vietnam, menentang Filipina, dan juga Irak. Jadi mereka harus menumpukan ya pemain-pemain timnas Indonesia ini. Oke guys, itu sedikit sebanyak mengenai latihan di hari yang kedua. Itu dihadiri juga oleh supporter ya, yang mungkin ada berdekatan di situ untuk melihat secara dekat pemain-pemain dan juga memberi dukungan mungkin. Dan yang pentingnya ia tidak mengganggu pemain-pemain untuk fokus dalam latihan ini. Jadi semangat
yang telah ditunjukkan oleh pemain-pemain timnas dan juga dukungan awal oleh supporter yang datang itu mungkin memberi satu momentum motivasi kepada semua pemain. Apapun pada 12 hari bulan nanti, semoga semua supporter dan juga ultras Indonesia, tidak kira lah ultras daripada Persija ataupun yang berdekatan di situ, nah, kalian bisa hadir ke Stadion Gelora Bung Karno, penuhi stadion yang ada 70.000 tempat duduk itu untuk memberi sokongan, motivasi, semangat dan menggerunkan pihak lawan, terutamanya Brunei ini. Walaupun Brunei ini memang kita akan jangkakan Indonesia akan menang ya menentang Brunei ini. Cuma tidak boleh kita ambil pandang rendah pada Brunei. Tetapi dengan pemain-pemain yang ada seperti Elkin Bagot, Maklok, Sheni Patinama, Sandy Walsh, itu pemain keturunan yang ada. Rafael Struijk, sudah pasti Indonesia ini saya ingat begitu kuat sekali ya, begitu kuat sekali menentang Brunei ini. Ini belum lagi masuk Jordi yang masih cedera, dan di bagian gelandang itu adanya Marcelino Ferdinand, dibantu juga oleh Egy Maulana Fikri, dan Sulaiman juga ada di situ, dan penyerang itu sudah pasti Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan adanya Hoki Caraka mungkin di bagian bangku cadangan nanti. Dan di bagian gelandang itu banyak pilihan sebenarnya. Aran pertama pun ada di situ. Kalau bahagian pertahanan lini belakang itu sudah tentu full maksimum yang boleh digunakan. Elkin Bagotnya, Cindy Patit, nama Sandy Walsh-nya, belum lagi masuk pemain lokal Rizky Ridho, Fakhruddin ya, adakah Fakhruddin? Rahmat Irianto bolehlah main di tengah sedikit ataupun di gelandang, membantu bagian depan ataupun bagian belakang. Jadi banyak pilihan sebenarnya Sinteyong, banyak pilihan, dan sudah pasti Sinteyong mempunyai taktikal tertentu dan strategi formasi yang dia akan bina nanti. Oke, guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Latihan hari kedua untuk timnas Indonesia ini. Mungkin kalian punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan video terkini ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majalah Sepak Bola untuk Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.